Marede mahita sa bukede nomor 417. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, ada baiknya kita akan mendengarkan firman Tuhan dulu yang tertulis dalam Markus 2 ayat yang ke-7. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nabuhado hata nion na mangaliay di batado ibana sasada di batado nabuhi manesa dosa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dan nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini, jauhkan pikiran ketika mendengar firman Tuhan. Iri hati, dengki, ingat, itulah yang merusak pikiran kita, yang merusak hati kita. Di saat ada iri hati, para ahli Taurat, di saat ada iri hati dan dengki terhadap orang lain, ingat, itu yang merusak hubungan mereka, yang merusak pikiran. Dan rencana kejahatan itulah dipakai si iblis. Yang dipakai si iblis itu adalah iri hati. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus dituduh mereka menghujat Allah karena kesombongan ahli Taurat, karena iri hatinya. Maka sampai mereka menuduh bahwa Allah telah menghujat, bahwa Yesus telah menghujat agama mereka. Disinilah kita lihat cara pandang manusia dengan cara pandang Allah. Cara pandang manusia yang dipakai oleh ahli Taurat menuduh Yesus bahwa Yesus dikatakan menghujat Allah. Maka dalam Markus ini selalu dikatakan ia telah menghujat Allah, katanya. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Karena ia juga menyadari dengan kedatangannya bahwa Yesus Kristus yang memberikan, bahwa lewat Yesus Kristus, dengan perkataan Yesus yang sering kita dengarkan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan yang paling dikatakan, dangadong nasa tome ia semua hidup siapa. Kata ini saudara-saudaraku yang mau mengembuk kepada kita, supaya kita akan sadar bahwa iri hati, bahwa dengki, itu yang merusak dari persekutuan ahli-ahli Taurat.
Sehingga mereka menuduh Yesus Kristus, menghujat Allah. Tuduhan-tuduhan itu karena rasa iri hati dan dengki itu. Maka jauhkan dari pikiranmu. Rasa iri hati melihat orang yang sukses. Rasa dengki melihat orang yang baik. Ketika itu yang terus dalam hati dan pikiran kita yang menguasai. Bisa kita akan kehilangan. Dan bahkan menghujat. Dan bahkan akan merusak diri kita sendiri. Maka kita merusak hati dan jiwa kita. Iri hati manusia. Rasa dengki itulah saudaraku yang dipakai si iblis. Seperti di Taurat yang merusak jiwa tatanan manusia. Maka saudaraku, jauhkan perilaku seperti ahli Taurat. Jauhkan iri hati dan dengki itu. Merasakan dengan kedengkian, dengan kesombongan mereka, dengan iri hatinya. Melihat iri hati melihat terhadap Yesus Kristus. Karena Yesus sudah banyak dengan kesaksian orang banyak, karena Yesus mengutakan Injil, karena Yesus dikagumi banyak orang, mereka iri dan dengki sampai dikatakan menghujat. Kedengkian dan iri hati itu membawa kita kerdi akan iman kita. Mungkin kita juga seperti banyak orang ahli di Taurat, iri hati dan dengki terhadap kesuksesan orang, dan karena mereka lebih terkenal dari kita, sehingga kita akan membuat merusak dan bahkan memperburuk-burukannya. Hati-hati saudaraku, jangan iblis telah menguasai kita. Iri hati, dengki, buanglah dari dirimu. Tapi ingatlah, semuanya kita akan melihat bahwa jalan satu-satunya hanya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya dengan kerendahan hati kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan firman-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Agar kiranya kami hidup dalam kerendahan hati. Amin.